Halo, apa kabar? Kembali lagi berjumpa dengan Bung Rocky Gerung. Nah, seperti biasa, lagi di tengah jalan. Bung Rocky ini lagi ramai sekali ya pencatutan KTP ini untuk untuk kandidat independen, untuk calon independen di Jakarta, yakni Dharma Pongrekun dan Gun Wardana. Ini bukan hanya orang biasa, tapi juga melibatkan keluarga-keluarga orang terkenal. Ya, ini ada dua orang anaknya Anies Baswedan dan juga satu adiknya itu KTP-nya digunakan atau dicatut untuk meloloskan Dharma Pangrekun dari verifikasi faktual. Apa dugaan sekaligus analisis Anda tentang apa yang sesungguhnya terjadi saat ini? Benar bahwa DKI akan tetap menjadi fokus untuk menguji kemasukakalan dari politik pilkada. Dugaan-dugaan awal bahwa akan ada kotak kosong untuk dipertandingkan dengan siapapun yang diajukan oleh Kim atau sebetulnya oleh Jokowi, karena Jokowi pasti ada di belakang layar, itu akan menimbulkan masalah ketidakpercayaan moral. Karena itu seperti yang sudah sering kita bahas, akan ada penantang bayangan, dan itu yang mulai terbaca ketika Pak Dharma Pongrekun yang sebetulnya kemampuan legitimasinya bisa diandalkan karena dia calon independen, tetapi orang mulai curiga bahwa kedudukan beliau sebetulnya disponsori secara tersamar oleh kekuasaan hanya untuk dijadikan sparring partner bagi Kaisang dan ya, RK atau Kaisang, atau yang paling mungkin ada menduga dengan kuat bahwa RK dengan Kaisang. Jadi hal yang mendebarkan sebetulnya bagaimana kalau seandainya mulai terasa bahwa kedudukan dari calon independen ini, Pak Dharma itu memang disponsori secara tidak langsung oleh Jokowi. Itu sangat mungkin ada niat baik dari Pak Dharma untuk bertanding dengan kekuasaan, dengan Pak Jokowi. Tetapi dalam politik, niat baik itu justru bisa dimanipulasi. Dimanipulasi artinya diiakan tetapi dengan pengkondisian tertentu. Nah, pengkondisian ini yang mulai tercium ketika bocor data bahwa KTP yang dikumpulkan untuk Pak Dharma itu banyak yang bodong, dan itu artinya sewaktu akan dipersoalkan. Jadi ditanamlah di situ semacam pesimisme dari awal bahwa pendukung-pendukung Pak Dharma itu adalah pemain-pemain bodong, kira-kira begitu. Jadi kesempatan kita untuk memuliakan calon independen akhirnya batal juga tuh. Nah, dalam keadaan semacam ini tentu akan ada tukar tambah, yaitu oke, Anda boleh ikut dalam pertandingan tapi Anda tidak boleh dimenangkan, kan itu rakusnya kekuasaan. Oke, ini menarik sekali nih Bung Rocky untuk menganalisis apa sesungguhnya yang terjadi. Kok sampai ada pengerahan ini tim ini ya, besar-besaran untuk memobilisasi KTP-KTP bodong ini ya. Nah, tapi sekarang kita bahas juga sebenarnya untuk apa ya pengerahan semacam itu, kalau ini kan seperti dikatakan oleh Dasko bahwa cawagupnya itu akan diberikan kepada PKS. Tentu ada pihak-pihak yang mungkin menyelundup atau menunggu di tikungan untuk membatalkan pencalonan Pak Dharma. Tapi kalau itu terjadi, balik pada kotak kosong. Dan kotak kosong itu lebih berbahaya ketimbang calon independen sebetulnya. Jadi sekali lagi kita duga dengan kuat bahwa di belakang Pak Dharma akan ada tim bayangan untuk, tadi saya pakai istilah, memanipulasi pencalonan Pak Dharma ini hanya sekedar untuk menjadikan pertandingan itu head to head. Tetapi sekali lagi itu pasti diajukan untuk memungkinkan Dharma dikalahkan, kan hanya itu keterangannya. Nah, kita balik pada keterangan Pak Dasko bahwa mungkin PKS yang akan mendampingi Ridwan Kamil. Nah, kalkulasinya apa, demi apa sebetulnya kalau bukan Kaisang di Jakarta? Lalu Kaisang mau ditaruh di mana? Itu yang kelihatannya permainan di belakang layarnya begitu sampai pada saat terakhir, yaitu menduga apakah Dharma ini yang perwira bintang 3 polisi ini
mampu untuk diumpankan atau mungkin terbaca bahwa ini umpan sehingga tiba-tiba Pak Darmo merasa oke saya mundur aja deh daripada saya dipermainkan oleh skenario-skenario irasional ini. Jadi itu yang bisa kita duga sejak sekarang. Kalau Pak Dasko mulai mengucapkan bahwa kemungkinan yang akan ditaruh di situ juga calon dari PKS, kan ada transaksi antara Gerindra dan PKS, tetap orang meragukan itu, dan keraguan itu yang justru memperkuat keyakinan kita atau keyakinan publik bahwa permainan memang belum selesai. Itu artinya tukar tambah siapa yang akan mendampingi Ridwan Kamil di Jakarta itu belum selesai, terutama antara Gerindra dan PKS misalnya, atau sebaliknya sangat mungkin Ridwan Kamil juga masih merupakan calon yang sedang diujikan di dalam parameter-parameter politik Jakarta. Karena parameter politik Jakarta itu berbeda dengan di daerah. Bisa tiba-tiba betul-betul Ridwan Kamil dikalahkan oleh kota kosong, Ridwan Kamil dikalahkan oleh calon independen. Kan ini ketakutannya ada di situ tuh. Jadi kita membaca politik Jakarta dalam ketegangan beberapa hari ke depan, dan tukar tambah itu yang transparan ada di depan mata kita, bahwa politik Jakarta adalah politik untuk memenangkan Kaesang dengan tukar tambah yang real antara Gerindra dan PKS. Itu posisi terakhir kalau kita mau lihat apa yang sedang direncanakan untuk memenangkan Kimpres di Jakarta. Kemarin kan kita membahas upaya penyingkiran Anies ya, Bung Rocky. Ini manuver-manuver itu, dan saya kira ini kalau Anies yang disingkirkan juga satu paket dengan PDIP ya. Tapi kalau PDIP saya kira konteksnya tidak hanya Jakarta ya, kalau Anies hanya Jakarta. Apakah kehebohan ini di Jakarta sekarang ini juga merupakan bagian dari operasi-operasi itu? Buat saya lebih penting memperhatikan gejala sebut aja upaya untuk menjadikan semua caleg PDIP yang sedang berlaga di pilkada itu dibatalkan atau dihalangi. Jadi lebih penting sebetulnya kita baca peta di daerah tuh. Karena Jakarta tadi saya terangkan bahwa Jakarta itu punya parameter khusus. Tapi di daerah bisa berlaku pola yang akan diseragamkan, yaitu PDIP tidak boleh hadir, dihalangi kehadirannya dalam kompetisi politik pilkada tingkat 1 atau tingkat 2 kan. Nah ini yang lebih masuk akal kalau kita mau baca bagaimana Presiden Jokowi hendak melenyapkan signifikansi dari partai PDI Perjuangan di dalam semua jenis pertandingan politik, di dalam semua jenis kompetisi yang memungkinkan PDIP tampil sebagai pemenang dan akan membahayakan stabilitas politik dari segi kepentingan Pak Jokowi kan. Nah PDIP tentu membaca itu dengan baik, dan konsolidasi pasti dilakukan, dan dugaan saya PDIP bersiap bahkan melebihi Pilpres dalam soal ini. Jadi belum pernah saya melihat ada semacam kegairahan dari PDIP untuk masuk dalam politik pilkada, termasuk di Jakarta tuh yang sudah bisa dipastikan bahwa PDIP tidak akan mampu untuk mencalonkan sendiri karena ketidakcukupan suara. Sementara Anies mungkin juga masih dilirik sebagai potensi dipasangkan dengan Ahok atau dengan siapapun, karena PDIP tetap ingin merayakan politik itu dalam pertandingan yang fair. Jadi kelihatannya PDIP masih jadi halangan pada Pak Jokowi. Kalau PDIP misalnya menemukan siasat baru untuk tetap tampil di Jakarta, itu pasti PDIP yang menang tuh. Jadi apapun yang siasat yang sedang disiapkan oleh pihak PDIP itu tetap membahayakan politik Jakarta atau politik Jokowi di Jakarta. Dan bila itu terjadi, maka logikanya lebih panjang lagi bahwa akan ada negosiasi baru, karena kalau politik Pak Jokowi gagal di Jakarta, itu artinya dia akan gagal juga di mana-mana. Nah, kesan saya itu yang akan dipakai oleh PDIP untuk transaksi waktu. Dan seterusnya, kemampuan PDIP untuk mengatur time limit yang ada di dalam penjadwalan itu menunjukkan keahlian PDIP untuk mulai bermain lebih taktis, dan bukan sekedar buying time, tetapi mencoba untuk membaca keraguan dari Pak Jokowi di dalam keraguan, maksudnya rasa tidak percaya diri untuk memenangkan politik di Jakarta. Jadi PDIP mengirim sinyal psikologi yang kuat bahwa jangan anggap enteng, kalaupun kami disingkirkan, kami masih punya simpanan siasat untuk tetap maju di Jakarta. Sorry, mohon maaf Bung Rocky, saya jujur tergoda untuk menanyakan apa sih sesungguhnya yang sedang
dirasakan, dipikirkan atau direncanakan oleh Jokowi saat ini ya. Sehingga kita melihat menjelang akhir masa jabatan ini jadi politik Indonesia sangat hiruk pikuk dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tadinya tidak pernah kita bayangkan. Jadi akan sangat tricky politik Pilkada Jakarta karena ini momentum untuk menguji siasat, momentum untuk saling kirim sinyal siapa yang paling sempurna memainkan jebakan-jebakan tuh. Dan kelihatannya Pak Jokowi justru yang tegang. Kaisang mungkin juga mulai mengerti bahwa dia bisa kalah di Jakarta tuh. Dan kepentingan Gerindra tentu lebih kuat dibandingkan dengan kepentingan Jokowi karena Gerindra menganggap Jakarta juga harus dikendalikan. Jadi kalau terlalu banyak sinyal yang diberikan oleh Pak Jokowi untuk mengendalikan Prabowo, tentu akan ada reaksi dari Gerindra. Mungkin Prabowo menghitung, oke, Jakarta, tetapi tidak boleh lagi ada unsur Jokowi di situ kan. Kan 2-3 hari ini ya banyak perkembangan untuk melihat bagaimana peta politik Jakarta. Dan Gerindra bukan partai yang bisa ditundukkan secara sempurna oleh Jokowi. Gerindra tetap partai yang punya cara sendiri untuk mengatasi tekanan-tekanan politik dari istana. Kita bisa baca itu dari bahasa tubuh atau kalimat-kalimat bersayap yang diucapkan oleh petinggi-petinggi Gerindra, termasuk misalnya kita mulai membaca bagaimana ketika Pak Prabowo memfeta kompli Pak Prabowo tentang nasib IKN, lalu Prabowo mengatakan ya 3-4 tahun mungkin dan bisa lebih cepat, tetapi saya bukan pakar, mari kita tanya pada pakar. Kan semua itu mulai menunjukkan sikap Gerindra yang ingin memulai mengambil jarak dari Jokowi. Jadi sekali lagi saya tetap menduga bahwa Jakarta belum final dan itu masih banyak trik pertemuan. Mungkin suatu waktu Anda mendengar akan ada pertemuan antara PDIP dengan Gerindra dalam upaya mengurus potensi terpilihnya seseorang di Jakarta. Ini hal yang mungkin terjadi kapan saja dan kalau kita lihat politik adalah the art of the possible, bahkan kita bisa katakan politik adalah the art of attacking the impossible. Jadi bahkan satu perjanjian atau transaksi yang kita rasakan tidak mungkin antara Gerindra dan PDIP dalam keadaan sekarang, itu mungkin terjadi dan itu yang memungkinkan politik tampil lebih dinamik. Tadi saya merasa bahwa hari-hari ini PDIP sedang menuai euforia publik karena PDIP mampu untuk bermain tanpa terlihat dan masih punya kartu, yaitu dia bagaimanapun pemenang pemilu legislatif tuh. Jadi jumlah kekuasaan dia di kota-kota besar juga signifikan, walaupun ada semacam aturan sekian persen, tapi itu kan mudah diatasi dengan sekedar menggandeng satu partai lain kan. Jadi kelihatannya itu yang akan jadi problem di DKI hari-hari ini. Nah, kita lepas dari soal KTP bodong atau siapa yang akan dicalonkan di Jakarta itu, saya ingin Anda mengomentari soal ketidakhadiran Ibu Megawati tadi di sidang tahunan MPR ini. Kan nggak biasa-biasanya seperti itu ya. Kita bisa baca sinyal ketidakhadiran Ibu Mega di DPR tadi untuk mendengarkan pidato kenegaraan. Itu juga suatu pertanda bahwa masih ada sikap yang konkret atau sikap yang otonom dari Ibu Mega. Di situ ada Pak Prabowo dan sangat mungkin juga Pak Prabowo membaca ketidakhadiran Ibu Mega di dalam upacara atau pidato kenegaraan Pak Jokowi itu menunjukkan bahwa Ibu Mega tetap melihat ada yang tidak sempurna atau dibuat tidak sempurna di dalam politik pilkada di Jakarta. Kan itu semua sinyal tuh, dan kita tetap bisa duga bahwa komunikasi antara PDIP dan Gerindra tetap terbuka untuk menentukan isi politik Jakarta ke depan. Tapi balik lagi pada soal skandal yang mulai terbaca, yaitu penggelapan identitas, itu KTP dukungan pada Pak Dharma. Jadi kekacauan bisa terjadi, dan kalau misalnya Pak Dharma akhirnya mengerti bahwa dia hanya diumpankan sebagai shadow, sebagai puppet, sebagai boneka dari satu kekuasaan di belakang dia, tentu dia akan sadar. Karena saya menganggap, karena saya kenal Pak Dharma ini, dia punya semacam sixth sense atau batin rohani dia untuk memeriksa keadaan politik berdasarkan sesuatu yang kadang-kadang sifatnya metafisik.
Jadi mungkin juga Pak Dharma mengerti dia sedang diumpankan, dan suatu waktu dia bisa berbalik juga untuk mulai taktik yang lain tuh bersama-sama dengan PDIP atau Gerindra. Jadi sekali lagi faktor Pak Dharma ini jadi ukuran apakah politik Jakarta nanti betul-betul akan ada pertandingan duel yang rasional, atau terjadi semacam pembalikan sehingga calon-calon Jokowi itu akan berhadapan dengan kota kosong. Nah, ini soal yang kita tunggu dan kita ingin rayakan kalau itu terjadi, karena artinya akan ada gejolak politik baru dimulai dari Jakarta, dan semua gejolak yang dimulai Jakarta dia akan punya efek berantai ke lokasi-lokasi yang lain, maksudnya ke pilkada-pilkada yang lain. Baik Bung Rocky, salam akal sehat, salam 0%.